mau dilurusin sama tembok. Tapi si ngomong sawu, imamnya malah ngomong rapatkan barisannya. Cuma satu makmumnya bingung, akhirnya mepet makmumnya maju mepet kakinya imamnya, jadi berjamaah berdua. Jadi suruh mepet rapatkan barisan, kan tidak ada yang dirapatkan, akhirnya rapat sama imamnya. Nah, jadi kalau kita ini mau berjamaah sholat apapun, insya Allah pahalanya tetap 27 derajat. Bahkan ada ulamanya khusyuk nggak khusyuk, insya Allah tetap 27 derajat. Karena khusyuk itu relatif. Khusyuk itu relatif. Khusyuknya bupati dengan khusyuknya Habib Ahmad itu beda. Kalau Habib Ahmad ini orang Torikoh, jadi Allahu Akbar. Kalau bupati Allahu Akbar, APBD, APBD. Ya, ini besok mana yang harus disumbang? Gitu. Kebetulan pondok ini butuh sumbangan Pak Bupati, ya. Nggak usah dipikir dalam sholat. Guyon Pak Bupati itu ya. Tapi kalau nggak didengerin ya berlalu, gitu ya. Nggak usah dipikir, langsung disumbang, ya. Jadi khusyuk itu relatif, nggak sama. Anak-anak itu kita pernah tanya santri-santri itu ketika menjelaskan sholat khusyuk itu nggak sama. Coba jelaskan sholat khusyuk itu apa? Anak sanawi yang SMP itu kalau menerangkan yang sesuai pemahaman mereka. Ada yang menjawab sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang ketika sholat lillahi ta'ala bagus. Artinya apa? Dia bisa menerangkannya seperti itu, kita acungi jempol. Ada lagi yang menjawab sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang ketika sholat tidak ingat apa-apa. Bagus, sholatnya yang semaput. Nah, sholat kok tidak ingat apa-apa ini? Nggak salah anaknya. Mungkin dulu gurunya kalau menerangkan anak-anak, kalau kita ini ingin sholat khusyuk tidak boleh ingat apa-apa. Jadi anaknya kalau mendengarkan sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang tidak ingat apa-apa, semaput. Iya kan? Nah, masa ada orang sholat tidak ingat apa-apa? Nggak ingat rakaat keberapa, nggak ingat ini sholat apa, nggak ada. Ada pelajaran sederhana. Satu hari Al-Maghfurlah Gus Dur itu bertemu dengan Komar. Haji Komar itu pelawak yang pernah jadi anggota DPR dalam sebuah acara. Nah, ketika bertemu dengan Komar itu, Gus Dur bertanya kepada Komar, Mar, saya mau tanya sama ente. Silakan Gus, tanya apa? Begini, kalau ente sedang sholat, kemudian ada mobil lewat, bunyikan klakson, ente dengar nggak? Komar langsung jawab, ya dengar Gus. Maka Gus Dur langsung jawab, kalau begitu ente nggak khusyuk karena dengar. Dilalai, apa dilalai itu ya? Ya pokoknya beberapa hari kemudian Komar ditakdir ketemu lagi dengan Gus Dur dalam acara yang lain. Entah lupa, entah ngetes. Gus Dur itu sakaratnya sendiri, ya. Tiba-tiba Gus Dur bertanya lagi kepada Komar, pertanyaannya sama. Mar, saya mau tanya sama inti. Silakan Gus, tanya apa? Begini, kalau ente sedang sholat, kemudian ada mobil lewat, bunyikan klakson, ente dengar nggak? Dengar Komar. Kemarin saya jawab benar, saya dibilang dikatain tak khusyuk.
Setelah berpikir sejenak, maka Komar jawab, enggak dengar Gus. Nah, kalau begitu ente budak. Bingung. Komar, ini gimana Gus? Saya jawab benar, saya dibilang enggak khusyuk, tapi saya jawab enggak benar, saya dibilang budak. Ya enggak salah benar, enggak benar kan budak. Sebenarnya ada pelajaran sederhana. Betul itu mengajarkan bahwa khusyuk dan khusyuk itu bukan urusan telinga, bukan urusan mata. Kalau saya ngimami misalnya Allahu Akbar, di sajadah ada 3 lembar 100.000. Saya kira-kira melihat apa enggak? Melihat ya? Melihat pasti, kalau tak melihat pasti buka ya, jadi itu ya. Melihat. Tapi apakah kemudian dikatakan saya ini gak khusyuk, kan begitu? Nah, jadi khusyuk gak khusyuk itu sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, yaitu sholatnya orang yang ketika dia sholat, dia merasa seolah-olah berkomunikasi dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, dan dia yakin akan kembali kepadanya. Sehingga karena yakin akan bertemu dengan Tuhan, maka dia sempurnakan persiapannya, dia sempurnakan wudhunya, dia sempurnakan tempatnya, dia sempurnakan pakaiannya, dia sempurnakan niatnya, dia sempurnakan gerakannya. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan kan begitu. Jangankan bertemu dengan Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus NU, kalau mau bertemu dengan bupati saja persiapannya luar biasa. Pakai seragam NU semua, alhamdulillah Pak Bupati. Jadi insya Allah sudah lunas ini seragamnya ya, jadi itu ya. Nah, jadi pakai seragam. Ini kan disiapkan berhari-hari sebenarnya. Itu baru ketemu dengan Pak Bupati, belum ketemu dengan gubernur, belum ketemu dengan presiden. Ya, harus didetektor, melewati dan sebagainya, itu prosesnya seperti itu. Nah, sementara kita bertemu dengan Tuhan dalam sholat, maka dipersiapkan caranya seperti itu. Barulah kemudian kita bisa sholat dengan tenang, sholat dengan khusyuk. Ya, yang penting bacaannya benar, gerakan kita benar, insya Allah itu termasuk kategori sholat khusyuk. Jadi penyakitnya begitu. Penyakit kurang disiplin, akhirnya bisa disiplin, penyakit kudusnya hilang. Yang kedua, kita ini sering menderita penyakit kurang rapi. Dan sholat mengajarkan kita supaya rapi. Rapi apanya? Coba. Barisnya, ya kan rapi. Maka imam nggak salah, luruskan, rapatkan. Karena kalau kita itu melihat orang sholat, masya Allah, barisnya rapi sekali. Ya. Suatu ketika ada orang non-muslim ditanya, ya, ditanya, ditunjukkan Masjidil Haram yang berkumpul mungkin jutaan umat Islam. Ditanya oleh seorang, menurut Anda, waktu itu belum sholat, belum mulai sholat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merapikan orang yang ada di masjid itu, yang jumlahnya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan. Maka orang non-muslim tadi itu bertanya, mungkin butuh waktu 15 sampai 30 menit. Oleh yang bertanya, Anda salah. Coba perhatikan ini, tidak lebih dari 3 menit. Begitu muadzin mengumandangkan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ratusan ribu bahkan jutaan orang itu langsung betul-betul menatap barisan dengan sendirinya, tidak lebih dari 3 menit. Maka orang non-muslim ini heran, kok bisa
urusannya, rapi pakaiannya. Makanya kita dianjurkan untuk menutup aurat. Ya. Mungkin kalau laki-laki auratnya antara, sebenarnya aurat laki-laki itu antara pusar dan dengkul, ya kan? Tapi kalau misalnya Ustaz Mansur Imami ya hanya menutup pusar dan dengkulnya saja, sholatnya sah atau enggak? Sah. Tapi maknanya berpikir-pikir, ini kesambut di mana Ustaz Mansur ini kok jadi sholatnya begini, kan begitu? Sholatnya sah, tapi kita diajarkan bukan hanya sekedar sahnya, tapi adabnya, rapinya itu, ya kan? Nah, ibu juga begitu, ya, rapi, pakai mukena. Dulu ketika saya masih SD, yang namanya mukena itu warnanya hanya putih dulu. Ibu saya ya itu mukenanya pasti putih polos. Tapi sekarang mukena itu kayak pelangi, merah, kuning, hijau. Ya. Di langit yang biru, karena ada pink, ada benar pink. Ada bordirannya di sini, sehingga ini kalau dipakai berjamaah, mohon maaf ibu, itu sering mengganggu bordiran bunga di sini. Kasihan yang jamaah di belakangnya. Allah, lihat ada bordiran kembang apinya kayak bunga matahari, tapi kurang besar. Itu artinya dipikir oleh yang di belakangnya itu, ya kan? Mengganggu. Nah, maka ketika warna itu putih semua rapi, kayak orang ikhram, kayak orang diwukuf, semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang gak cantik, pakai putih semuanya. Maka jadilah kemudian sholat itu rapi. Disinilah kita ini belajar menghilangkan penyakit kurang rapi itu. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita bersihkan tempat kita bersihkan tempat sholat dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat ini mengajarkan kita supaya hilang penyakit yang ketiga, yaitu kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Loh, bagaimana kalau kita bisa mengambil pelajaran sholat itu bisa menghilangkan kurang teliti? Iya, kadang-kadang ada orang Allahu Akbar lupa ini rakaat keberapa. Ini namanya sholat zuhur 5 rakaat, ya, kebablasan. Makanya ketika kita ini sholat, yaitu tadi bukan nggak boleh ingat apa-apa, bukan, tetapi harus ingat bahwa